coklat juga. Iya. Kasih tahu ke semua orang kalau misalnya aku sama Ola lagi showroom, please. Cepet banget keringnya. Ih, keren banget kan, gue sering banget tau pakai ini. Iya sumpah. Tapi gue gak pakai ini. Tapi jarang pakai. Gue selalu pakai karena channel gue cuma dari Xiaomi. Kalau gue jarang ngeringin rambut. Gue kalau ngeringin rambut 15 menit. Nggak tuh. Tapi kalau pakai ini, gue pakai ini di rumah murah 6 menit. Gak peres ya? Gak peres ya, tapi ini beneran. Siapin dulu yang mau kita perdebatin kan? Gimana? Nih guys, rambut gondrong aku. Gue akan kasih tahu koleksi gue. Kenapa gue sesuka itu? Kita harus pakai sisir kebanggaan. Ini pas aku lihat guys. Sekarang kita mau battle ya guys, bukan battle sih, kayak adu-adu. Nih rambut aku. Rapunzel lagi sisir rambut dulu, Rapunzel. Udah ya. Oke guys, kita mau debat. Ya, Udah selesai pakai itunya, Ren ya. Iya. Cepet banget keringnya. cepet banget pakai Xiaomi. Yes. Iya. Iya. Tada. Iya. Iya. Kasih belum gitu? Oh, udah nanti aja dong, udah gue udah ini. Nanti aja. Iya. Nanti abis itu kita catat. Jadi kita ya. akan perdebatin sesuatu hal. Gue akan memperdebat. Lihat sisir. Jadi guys, aku dan Ola itu tuh orangnya tidak suka membawa barang yang terlalu banyak sejujurnya. Iya kan? Terus Iya. kayak sukanya tuh yang kayak simple gitu. Simple kayak langsung, oke let's go kayak gitu. Iya. Dan dulu kita sangat membanggakan koper kita yang sangat imut dan mulut Betul. kecil banget itu. 18 inch itu. Kayaknya 20 deh, 19 atau nggak tahu, gue Udah lupa. 18. Tapi punya ini loh, ada yang lebih kecil lagi. Nah, ada yang lebih kecil lagi. Nah, yang itu justru 16 inch. Nah, Aku itu pengen juga itu deh aku kayaknya. juga pengen tuh yang 16 inch. Yang kemarin kita lihat ya. Iya. Aku udah kasih tahu juga di PM. Nah, terus abis itu aku tuh merasa karena JKT48 sekarang alhamdulillah kita diundang ke luar kota dan kita cuman kayak semalam doang kayak gitu, kayak aduh bawa koper geret-geret tuh kayak sesuatu hal yang Rempong lumayan rempong ya. Jadi aku punya pemikiran, oh my god, aku butuh duffel bag. Jadi duffel bag itu tuh yang bentukannya tuh yang kayak gini loh, yang kayak tas gunung gitu, ngerti gak? Pokoknya kayak travel bag gitu deh. Iya, ada yang komen debat antara pengacara JKT. Oh iya. Ya emang. Tapi menurut aku kayak kita lebih simple misalnya kayak bawa backpack atau tote bag aja gitu loh, ya nggak sih? Iya sih, ini bisa jadiin backpack, bisa jadiin apa tote bag juga. Tapi kayak kalian harus tahu apa yang membuat aku kayak nggak setuju sama tasnya si Muta. Iya. Dan aku tuh tidak setuju dengan statementnya Ola karena dia bilang kayak aduh pengen beli tas ransel ini aja bisa buat gini. Enggak dong, kita tuh membawa banyak banget perlengkapan untuk show. Jadi kita butuh tas yang besar seperti duffel bag gitu, dan Ola tuh membelinya tuh tas ransel yang kayak buat sekolah. Tapi kan bisa buat kuliah, lebih stylish. Terus kalau di misalnya kita di bandara di foto-foto, jadi tuh kayak nggak kayak traveler gitu loh. Oh, justru gue mau membangkitkan semangat kayak nih JKT ini kayak Lu kan mau naik gunung, tau nggak? enggak lah, ini tuh kayak lu tuh bisa Enggak. karena warnanya lucu, jadi lu tuh kayak bisa
kayak ini nanti kok ada orang yang foto gue tuh kayak tasnya lucu ya, salfok deh, kok mukanya jadi lucu juga kayak gitu. Tapi kurang stylish gitu kan. Ada dong, ini tuh warnanya udah stylish banget. Lo tinggal mix and match baju-baju lo, kayak lo bisa pakai jeans atau kayak gimana tuh terserah. Jadi mendingan kalian beli duffel bag. Enggak, menurut aku Kalau buat nginep lebih- sehari. Terus ya guys, kalian kan kalau beli tas kan yang harus multifungsi gitu kan. Kalau misalnya kayak kalian nih harus pergi kayak mau ketemu temen-temen tapi harus bawa laptop atau mau kuliah atau mau ke kampus atau mau belajar, masa bawa duffel bag kayak kan kemana nggak mau kemana. Terus kalau misalnya kayak kita Enggak. Ini kan gue tadi beli tas ini untuk mempersiapkan kalau misalnya JKT itu kayak nginepnya cuma sehari semalam doang kan. Kayak gue beli duffel bag. Kalau misalnya untuk kayak kuliah atau kayak gimana kayak gitu ya gue beli tasnya beda lagi lah. nah itu namanya boros. Enggak. Tas Dan itu kalian ada harus tahu ini fungsi. harganya berapa, ini mahal banget, ini harganya 500 juta lebih. Enggak, gue tabok ya. 500 juta kan? Enggak, diem. Tapi ini Tapi harganya ini menurut gue berguna. gak worth it. Dan aku selalu debat gini sama Ola, sampai nanti gue punya anak, tas ini akan jadi turun-menurun buat anak gue. Terlalu mahal guys. Gak apa-apa, kita beli sesuatu barang yang lumayan. Yang penting tuh bisa dipakai jangka panjang, waktunya panjang. Gila banget. Enggak. Ini gue pulang-pulang langsung. Dan lu lihat di tas gue yang dari sini ada berapa satu? Iya. Dan si Mute ada beberapa tas yang Ada 5. mirip-mirip kayak gini. Ada 5. Ada 5 ini semua ini. Oh kalau ini bagus nih. Kalau ini bagus kayak buat Lama kita anak. kayak lagi sesuatu. Oh, iya. Jangan deh. Enggak, jadi emang gue sama kakak gue tuh suka sama tas yang kayak gini. Tapi emang anti air sih kalau yang itu. Kayak gitu. Kalau yang Jadi gue kalian tim yang beli sesuatu yang mungkin agak sedikit pricey tapi untuk jangka waktu yang panjang, atau kayak lo tas lo kayak baru pakai setahun rusak gitu. Nah justru itu kayak kalau misalnya kita pakai lama-lama kan pasti kan bosen kan, terus kayak masa tasnya itu doang gitu. Enggak. Jadi kan apalagi kan kita kan dilihat banyak orang kan pasti kayak tasnya ganti-ganti gitu. Enggak, gue akan Banyak. oke, sekarang gue akan mengeluarkan statement kalau misalnya aku mau hidup dengan cara minimalis. Jadi kayak lo kalau hidup dengan minimalis lo cuma butuh satu sepatu buat pergi, Bener ya? sepatu buat Bener. olahraga. Kalau Terus ada apa tuh namanya kayak lagi tren sepatu dengan bulu-bulu nyaman, lu nggak boleh beli ya, kita semua ya beli. kan aku punya mereka semua. Tapi tasnya gue nggak bawa sih tasnya. Tas yang aku beli itu sebenarnya aku nggak beli. Jadi aku minta sama Lulu. Duduk aja deh, kan aku udah capek berdiri. Ini. Kan sih sambil ngatok nih gue boleh nggak? Boleh. Mau pakai catokan gue apa catokan kakak gue? Catokan Terserah kakak yang gue mana di situ. aja. Yang lu pakai apa? Ini, tapi ini kayak anti ya, namanya. Oh, ada ini. Tapi itu juga ada sih. Eh. Enggak, yang itu aja. Iya, os juga. Gue cuman inian doang, jadi kan kayak si Lulu nanya kalau lu mau kado apa, terus kayak ini dia saatnya mengeluarkan wishlist. Iya, udah. Tapi Ola tuh agak sedikit kurang ajar tau. Bukan kurang ajar. Apa yang mau Lo coba? tahu nggak guys? Dia kayak Ini gimana tuh? Betul kan mau ke Bangkok, beliin kayak gue eye makeup yang ini gini terus ke Jessie, Jess gue mau sendal ini, terus ke Lulu aku mau tas ini. Dia kayak agak sedikit kurang ajar. Terus dia minta apa ke Asya, minta pelek. Minta velg enggak jadi kan. Jadi kan abang gue yang beli ya. Ada Naidenes jam berapa? Naidenes tipri kese perkipri taiden raidenes dupro aiden bepre laiden ses Jam dupro aiden bepre laiden ses. mama bikin ngobrol dulu tiap hari Ya. ya. Tinggal dulu. Siapa nih? Iya. Sekali lagi peluk. Tadi lu mau bawa jelly ya? Enggak. Lu terus ngapain kirim foto jelly ke gue? Ya kirim aja, siapa tahu lu iri. Gak sih, aku udah ada ini Nih namanya guys, misi. menurut aku lebih baik kita tuh minta sesuatu yang
Mampus Jelly bisa nggak kayak gini? Ya sumpah itu bagus. Itu kayak harga seharga jelly dah. Enggak. Lalu aja beli Jelly dapat diskon kan dari Namboru. Iya. Makanya justru Olah jangan melebay-lebaykan sesuatu tahu. enggak, tapi itu mahal tau Kan. Ya udah, alhamdulillah aku udah dapet dia ya. itu yang meledak dari kardusnya kan. Iya. Tapi dia udah produksi lama jadi harganya Oh. nggak semahal itu. Diskon kali ya. Nih ya, kalian mendingan kado request nggak sih? Soalnya kalau kado request tuh kayak apa ya? Bakal lu gunain gitu kan Iya, maksudnya. dan itu pun udah gue apa sih? Mereka udah nanya duluan lah, lu mau kadonya apa? Ya gue jawab dong. Gak usah jawab terserah langsung aja. Tapi gue kalau ditanya kayak gitu bingung tau. Iya kan? Tapi kalau misalnya Tapi gue lu sama- tuh cocoknya maksudnya pasnya tuh lagi butuh, emang lagi butuh, ngerti gak? iya kayak gitu, kayak lagi butuh terus kayak duh, apa gue minta aja ya? Enggak. Lo nggak orang yang kayak dijawab pertanyaan lo kan dia sebenarnya pengen dapet terserah. Dan lu nanya gitu kayak aduh ala ini Enggak, dia tapi gue terserah, kalau dia misalnya terserah gitu jawab. sama yang misalnya ada fans nanya, oh mau kado apa? Aku nggak apa-apa aja tetap. Ini tuh khusus orang yang kayak udah deket-deket aja gitu loh. Oh, lu jadi bisa minta dengan sesuka hati gitu ya. Asyal lu minta rumah dong. Iya, emang agak sedikit gitu. Ya gitu sih, pokoknya intinya perdebatan aku sama Ola dari Iya. kemarin tuh kalau misalnya mau ke bandara soal tas. Kalian lebih memilih fashion atau ketahanan apa ya? Nah ketahanan dong lah, lu nggak perlu ngeluarin duit lu lagi buat kedepannya lagi. Iya sih benar. Tuh. Cuman kalau sama aja bohong kalau misalnya lu orangnya kayak yang ikutin tren. Ya enggak? Kan gue udah bilang tadi gue udah mau menjalankan hidup minimalis. Oke. Gue akan tunggu tren berikutnya, misalnya kayak ada baju transparan. Lah gue bisa buat. Oke, kalau kalau ini ya, misalnya ada apa ya yang baru. Xiaomi itu harus diupdate. Nanti malah kayak bilang, ih mutek kuno banget sih. Tapi itu tuh Itu tergantung kan tren sesuai 5 tahun dengan yang lalu. sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau misalnya lu belum butuh-butuh banget ya lu jangan beli. Bener ya, bener. Iya. Ntar dia kan FOMO ya guys, tadi kan dia mau pakai, lu mau pakai apa tadi? Apa? Lu tadi mau pakai baju apa ke tempat latihan kita? Jeans. Iya, dia mau pakai jeans buat besok dia pakai. Terus gue bilang pakai baju tidur aja, emangnya nanti nggak gerah. Terus dia bilang ya udah deh baju tidur. Kayak itu biar lu cepet diem aja. Tapi akhirnya sebenarnya parfum gua ada di lu kan? ada di koper tapi Yaudah. buka aja bisa kok. Jadi kalian tim yang mana nih guys? Like dari mana sih? Biasanya mereka kadang-kadang suka ngeprank. Gue bingung Oh, mereka nggak pernah nge-like gitu. Iya bilangnya di komennya nge-like. Terus lu nggak marah? Enggak, jago diemin aja. Abis gue bingung beneran nge-like apa enggak. Tapi ada beberapa yang nge-like, sebenarnya ada juga yang nge-like dari rumahnya tapi yang dimarah-marahin gitu. Betul, bingung ya. Gue tuh Wah, kayak, ini Ya ampun, coba orang. kita. tapi tadi macet tau jam segini. Ya, makanya jalan-jalan. Hari ini hari Jumat tuh ya. Kayak rambut aku nanti besok udah badai nih, aku jadi nggak usah catok-catok pagi-pagi. Sumpah kalau dicatok tuh kenapa ya? Jadi nggak berminyak rambutnya. Tapi besok gue cuci poni sih. Kalian ada yang besok nonton di Bali terus kesini nggak? Apa? Ih, ada dari Mas Bu Fortet, terima kasih. Thank you. Betul guys, aku lagi pakai celana dari Yogurt BNK. Sawadika, popcorn ka. Apa ya? Ini yogurt gemes kan? Ada. Gue nggak kebaca komen-komen. Coba lihat di handphone gue nge-like apa enggak?
Kalau misalnya nge-like, berarti kalian dapat 100.000 dari Mute. Nanti kita transfer ya. Orang Like parah. gue tabok. Like Mute. Gue tabok. Enggak kok. Enggak tuh. Tuh nggak sih catokan yang kayak 9 juta itu? Yang ini. Yang apa kan namanya? kita kan Yang di capture ya, gue liat tuh. Yang ini bukan sih yang di blow gitu. Iya. Enggak yang iya kayak di blow. Tapi dia tuh kayak angin-angin gitu. Keren ya? Ya gue tau. Terus dia mengeluarkan catokan yang menurut gue kayak catokannya tuh pakai baterai buat di ini. Oh, yang Buat portable kalau gitu misalnya- ya. Kalau misalnya di mobil. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau rambut yang tebal. Buat orang yang sibuk tuh pasti bisa sih kayak oh salah gitu. Bisa sih. Tadi Flora ngajak ke supermarket. Ngapain? Gue bilang kalau ada mobil kita jalan-jalan. Belakan hadiahnya ya. Ntar gue pinjam. Beli mukini. Bully. Tadi kan gue naik taksi terus bapaknya nanya kayak gini. Ini Mau kabur dari rumah ya gitu. Gue ngerinya dia tuh. Dia bilang kayak gini, ini abis dari rumah saudara apa gimana? Terus gue bilang, oh enggak, paling mau ke rumah teman saya. Terus saya bilang aja enggak apa saya mau kabur gitu. Iya, saya udah gak kuat di rumah saya. Badan Ada saya, jelly soalnya apa? badan saya habis digigitin. Tapi mbak gue tuh kakinya luka-luka jadi kayak korengan gitu tau. Digigitin sama Gara-gara si jelly. jelly. Oke. Ih badai banget, mau kemana sih Iya. mbaknya? Kita kan mau Iya. nongkrong di itu. Iya. Yaudah kalian nikmatin aja ya keburuman ini, nggak apa-apa ya. Oke. Emang ini? Tadi enggak burung di HP lu. Iya. Burung apa ngelek? Guys, kalian ada nggak sih yang apa buka les typing gitu kayak tolong nih ajarin nih. Gue udah emosi banget. Jadi moodnya tuh kalau misalnya dia typo, orang tuh itu tuh kalau typo tuh dibenerin baru dikirim. Kalau itu enggak, bener-bener yang kayak terus lu ngomong sama semuanya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya ngomong sama kayak orang yang lu segenin gitu misalnya kayak Ya enggak dong, gue liatin satu persatu. selalu lagi ngomong. Tapi kalau misalnya gue mau ngetik ke temen deket gitu kayak ya gue ke lu gitu ya udah bodo amat, semoga lu ini- pada ngerti gitu. Lu kan temen gue. Moodnya kenapa gitu kayak lagi kenapa mungkin gitu lagi buru-buru. Tapi pernah gue lihat kemarin tuh dia ngetik terus tiba-tiba langsung dikirim kayak lo tahu itu salah dan lo kirim. Tapi emang gitu, maksudnya kayak ya udah orang pasti ngerti lah gue typo ngomongnya apa. Iya ngerti tapi kan kasihan otaknya kayak harus mikirin hal yang gak penting. Kemarin tuh gue ngeliat video TikTok ya, jadi ada orang kayak lu tau kan disleksia itu tuh kayak keterlambatan buat berbicara buat baca kayak gitu. Tapi aku nggak ngomong kalau misalnya aku disleksia ya guys. Ini kayak aku karena kemarin ngeliat TikTok orang kayak bahas disleksia. Jadi kalau orang yang kena disleksia itu ngelihat sesuatu tuh dari 3D gitu. Dari 3D Maksudnya kalau orang biasa tuh 2 dimensi. Kalau misalnya Dia orang 3D. ini 3D. 3 dimensi. Jadi kayak otak, aduh ada deh penjelasannya tapi aku takut salah ngejelasin. Jadi Pokoknya kayak lihat kalian aja lu di TikTok. kalian cari aja di TikTok, ada soalnya lewat. Terus Jadi kalau misalnya lo ngeliat katanya gimana ya? Lo tau kubus kan? iya. Nah kalau orang ini disleksia tuh ngeliatnya tuh 3D. Kalau orang ini tuh biasanya ngeliat kubusnya tuh udah dibuka gitu, ngerti ya? Iya udah susah gue Harus lihat ngejelasinnya gambarnya gimana. sih, kayak gitu. Dicoba cari. Iya. Kemudian dulu ya. Beautiful. Ini dia rambut Rapunzel. Rapunzel catokan gak sih sebenarnya? Kok kata gue sih enggak ya. Rapunzel udah catokan. Rambut gue sebenarnya modelnya udah lumayan gak karuan. Nih.
aja langsung terus belum dulu. tuh maksudnya itu tuh Oh. gue nggak salah. Tapi bukan ada orang disleksia emang bawaan dari lahir, tapi kalau gue kayaknya emang bodoh aja. Kayaknya tuh karena lo udah lama tidak literasi. Tapi emang makin sini makin parah tau. Iya. Kata gue lo belajar tau. Gue aja sekarang nulis kayak lu tulisan gue selalu dipuji. Gue belajar Allah, jangan kesannya gue kayak bodoh banget gitu. Sekarang tulisan gue jelek banget tau. Kalau nulis menu aja kayak Menu nggak usah kalau misalnya kayak kita lagi makan terus nulis menu itu kayak udah nggak sebagus dulu. Gue kayak nggak terima gitu. belajar sama anak Axel teh. Iya, lu Axel kan sorry deh anak Axel. Kecil doang sumpah. Gue aja ngambil kelas semester 6. Harusnya hari ini gue nonton Tulus tapi nggak jadi karena gue harus ngurusin itu. Kalau enggak nanti gue sekelas sama kating-kating. Sebenarnya ya bayangin aja nggak sih kayak dia udah Awkward. iya terus kayak tapi di kampus gue sih nggak ada senioritas gitu. Tapi Ada kalau misalnya lo sekelas sama Kak Gita. oh iya. Ini kayak gitu senioritas. Gak tahu, mungkin kalau di JKT enggak. Oh iya bisa jadi ya. Tapi kayak gitu tuh kalau di kampus bener-bener kayak Cool yang Apa cewek. sih yang kayak Yang semua kalau orang gak berani deketin gitu. kalau dia jalan tuh kayak ada angin kayak swing Iya. swing gitu kan. Kayak tereng teng teng dramatis deh pokoknya. Jangan mulai membaik. Maksudnya tuh kenapa sih kok dia bilang nge-lag 360 Gitu, aku gitu banget. beautiful. Kalau cobain ini plank-planknya, tapi udah nggak anget. Mau diangetin aja nggak pakai ini? Apa? Pakai cetakan. Ini gue bilang yang kacamata yang sama kayak Jessie. Enggak Jessie beli juga. Tuh kan mereka tuh orang ngelupain aku tahu. Kayak lo pada punya barang-barang yang lo beli berdua. Jessie cobain punya gue terus dia bilang mau beli juga. Tuh kan bocah FOMO ya. Harganya affordable. Kita udah siap. Kacamata putih. Nggak kebeli-beli mulu, gue kayak aduh aku butuh nggak ya, balik lagi karena aku mau hidup dengan minimalis. Nggak deh, bercanda ya guys. Yang ini. Iya gue pengen beli yang kayak gitu. Kemarin pas gue di Bangkok gue udah mau beli kan, terus gue kayak mikir-mikir lagi kayaknya di Indonesia juga ada deh. Tapi ini yang beli di Bangkok nggak sih? Ya tapi gue kayak mikirnya lama. Biar ada alasan gitu. Misalnya kayak nyokap lu nanya, kenapa kamu beli ini? Ini dari Bangkok. Nggak, tapi gue kayak mikir-mikir lagi gitu, gue jadi kayak males. Makanya belinya ya jangan yang kayak apa sih namanya? Kalau buat gaya doang gitu mah ya nggak sih? Belinya Di kayak otak gue biasa-biasa tuh gitu. selalu mikirnya kayak aduh aku butuh gak ya, kayaknya enggak deh. Tapi pas kemarin pakai celana, kok celana? Tuh kan, ini guys yang di waktu itu dia mau bilang bantal jadi ikatan. Kacamata tuh kan, kacamatanya Jessie, gue Oh. kayak ngerasa gue butuh gitu. Ya tahu terkadang tuh kayak gue pernah bawa kacamata buat bando, jadi nggak gue pakai buat gini dong. Buat GG aja. Tapi kayaknya muka gue kan kotak ya, kalau pakai kacamata kotak kayaknya kurang cocok deh. Itu bulat. Cat Ini eye kacamata lo kotak. yang kemarin punya Jessie. Iya, kacamata hitam lo kotak.
Atau kalau kacamata hitam gue ngerasa cocok aja. Ya tahu, gue nggak tahu kenapa kalau pakai kacamata hitam tuh kayak kerennya tuh nambah. Makanya ada orang yang kalau foto tuh harus pakai kacamata hitam. Nah itu emak gue. Oh iya. Iya. Lu nggak Juga ada ngeliat temen gue kayak gitu. Emak Dia gue tuh kayak semua barang-barangnya tuh mahal gitu kan. Cuman kayak orang-orang apa nggak percaya, kayak KW nih pasti gitu. Kenapa Jadi gitu? dia biar dia percaya diri dia kayak gini. Oh. Terus dia selalu pakai kacamata hitam. Padahal kayak ya kalau emang real aja gak sih? Kayak Jangan juga beneran sih, KW gitu. all over. Kasih pertanyaan dong. Kayak biar ada pertanyaannya aja gitu. Wah udah duduk yang bener kan aja. Di sini gue liat. Ini nih udah. Bawa hand body nggak? Enggak. Oh nggak hand body yang kita bawa ke Bali waktu itu? Udah nggak dijual lagi? Yang waktu itu yang kalian yang gue bawa terus besoknya kalian beli. Yang pisang gitu. Heeh. Oh waktu itu beli. Itu gue bawa. Gue kemarin mau beli itu sudah kayaknya udah kali lagi. Coba kita baca komennya dari sini. Jadi sebenarnya kita itu tidak menetap di rumah Munte. Asik, mantap. Ya kita bentar lagi mau pergi. Kita duluan ya ke Bali. Iya. Kita mau Kok naik. gue malah buka share? Kita mau duluan ke Bali. Mau hoodie kemarin hoodie kemarin dipakai ya Mas? Iya aku pakai. Itu ada orang. Oh dia bilang kirain gue mau dipakai hoodie kemarin. Gue pikir fans lu juga sama kayak kalau typo tetep aja. Tapi mereka ikut-ikutan tau. Iya kalian lihat ya typonya Mute nih, gue kasih tahu aja, gue bacain. Masuk Dini. Masuk D sama S kan tempat keyboardnya tuh barengan kan, ya Ada udah. lagi ya. Ngomong ngapain jadi nagawi. Gue gimana mau mencernanya? Ya itu ngapain maksudnya? Bido. Kalau ngomong si bodoh tapi jadi si bido. Nih. Dia pengen ngomong gue pengen kabur tapi dia ngomong gini, gue orngen kabur. Ada sofara gue. Aku baru nyari. Nama Ola kan OLLA. Abis itu aku nulisnya Oka. Oka kehujanan gak lu? Oka kehujanan Di gak lu? rumah jadi ruam apa? Ruam gua kehujanan. Masa dia ngetik entar jadi natra. Natra pas Gue baru nyadar kok jelek banget sih. ganti lagi jadi gaptila. Kok gue jelek banget sih typonya. Ini masanya nggak sekali dua kali jadi setiap chat gitu. Enggak, Gitu. karena apa tulisan keyboardnya tuh barengan sebelahan tuh kayak, terus kuku aku kan juga ini kan panjang kan, jadi Enggak, tapi sebelum pakai kuku ini juga udah begitu tuh nggak? Cipung Haji Oka. Ini lagi apa coba Acvi. Jadi harusnya jadi ini paling jauh sih menurut gue. Harusnya jadinya Acvi-nya. lu tau nggak, kan gue juga Gak punya apa-apa. bahasa sendiri kan sama mak gue kan, itu kayaknya salah satu pengaruh kekurangan gue. Kayak gue bisa ngomong itu bahasa keluarga gue sama mak gue, terus bahasanya susah. Oh jadinya lo ini. Kayak tadi mama gue kayak ngomong
mau beberapa strengan kaidan tesnya dan beberapa paiden dek gitu kan, mau berangkat jam berapa dek, jaiden mes du proiden beberapa ses aja dan maiden mah gitu gua di jam 12 aja mah gua bilangnya gitu. Pantesan Jadi kenapa kayak bawa. makin otak gua tuh makin udah ini mungkin gak tau deh. Tapi ini banyak banget bener-bener. Terserah jadi tersuara. Nginop. Siapa yang nganturin? Tapi ada nggak ya orang yang baca kan temennya typo nih, terus dia bacanya tuh sesuai dengan typonya itu, ada nggak ya? Iya ya. Tapi kalau misalnya kita baca di dalam hati kayak udah Kayak pasti udah ini nggak sih? langsung ke connect gak sih? Iya udah pasti. Itu mungkin ini nggak sih yang nggak deket gitu? Mungkin ya, kayak makanya gue buat orang-orang yang belum dekat gue kayak sangat teliti. Tapi kalau misalnya kalau udah lu pasti ngerti kok. Cuman kan jadi kayak apa sih? Pokoknya kalau nge-tweet enggak tapi. Nge-tweet suka-suka gue juga kadang-kadang. Makanya orang-orang Itu lo bilang gue ngetiknya typo. terlalu cepet tau ya. Iya, nih dibilang gue tuh suka apapun gue pengen dengan cepat. Oh, bisa mandi semenit. Ini mandi cepet banget. Kalau bisa perginya cuma semenit. Si Jessie mandi lama. Iya. Setengah jam. Makanya gue kalau sekamar sama gue dulu nggak mandi. Iya sumpah, kalau chatan sama Mute tuh kayak kita lagi tebak-tebakan gitu. Jadi kalian harus nebak apa yang dia ketik. Seru kan chat sama aku, makanya PM aku dong. PM juga gitu. Iya. Ini tuh bunyi AC-nya udah tua. Apa sih nanya mulu? Kenapa sih emang kok bunyi AC tuk. Tapi kalau AC di rumah gue juga ada yang kayak gini, tapi kan udah jarang dinyalain. Ini AC nenek gue soalnya. Oh ya? Iya, Udah lama banget dong? iya dari nenek gue masih ada. Ini kan kamar nenek gue. Ya sumpah lama banget dong. Coba tweet pakai bahasa Uma nenek, enggak ribet. Emang pada ngerti juga, gue kagak ngerti. Nih, jaga ini. Aprolaiden, beprasa prakes, ipritaiden, maiden, kaiden, nes. Ya, dan serengin eprenaiden kasih. Gak tau. Oleh biasa kita makan yang enak ya. Gue nggak ngerti. Nih, beprasa prakes, foto pro iprines gupro aiden ya. Biasa fotoin gue ya. Ini lu bikin atas dasar apa? Gak tahu, lu ngerti gak sih, kan lu tahu kan bahasa G. Iya. Nah dulu kayaknya nih pas sekolah sama gue tuh bahasa ini. Zamannya emak gue. Oh, jadi lu diajarin sama nyokap lu? Iya. Tapi yang ngerti cuman keluarga gue doang. Gue gak tahu ya orang lain. Enggak, gue ngerti pikir apa. lu tuh kayak bikin gitu. Nggak sepinter itu lah. Tapi ada. Tapi kalau bisa di TikTok itu jadinya ini. Ospon apa gitu. Kalau Dia gue bikin tuh, bahasa gitu. kalau gue lebih gampang, kalau itu lebih susah. Gue nggak ngerti kalau yang punya orang yang di TikTok. Dulu nyokap gue kalau misalnya kayak misalnya nih, kayak mau ngomongin orang tapi di tempat umum pakai bahasa Batak, gak bakal ada yang ngerti. Oh iya sih kan. Gue ngerti tapi gue nggak bisa jawabnya. Kan lu bisa tuh baca doa pakai bahasa Batak. Iya, kalau itu mah wajib gara-gara yang waktu itu. Gara-gara waktu itu yang CD itu loh, tau gak sih yang gue pakai baju Oh putih? iya. Itu wajib harus dihafalin. Udah gue hafalin sampai sekarang gue udah lupa lagi. Tapi Itu gue panjang belajar. banget. Awalnya panjang, pas udah akhir-akhirnya gue nggak apa. Doa ini kan apa? Doa apa? Yang bahasa Indonesianya malah gue nggak hafal, tapi bahasa Bataknya apa? Kamu boru apa muka? Boru apa? Boris Nabela. Oh Marga. Iya. Kalau Marga cowok, kalau Boru cewek. Oh Cuma gitu. kan orang-orang taunya kayak Marga gitu kan. Hmm. Kalau Marga kan ada juga yang Manado. Oh, kalau Aduh, tahu nama kalau dia ngerti. Gue kalau kata orang-orang gue kayak orang Batak karena ininya kotak. Oh iya, kata orang Batak tuh mukanya tegas-tegas. Jangan, gue bukan anak mak gue. Coba dong bahas yang lain dong. Besok mau kulineran apa? Kita mau makan seafood. Iya, betul banget. Tapi gue mau tahu yang gue tuh pernah lihat di apa si ini siapa? Si
Siska Kol, dia makan kepiting tapi bener-bener kayak itu kepiting dari luar negeri deh. Oh, yang Alaska mamut. Itu jenis anjing gak sih? Iya tahu, tapi gue udah tahu itu salah, tapi gue mau lanjutin lagi gitu loh. Alaska, kepiting Alaska. Iya, dia ini banget, kayak dagingnya tuh bener-bener full Gede-gede. gitu. Ini gue suka banget makan seafood di deket rumah ini. Oh, yang situ ya, gue juga pernah makan situ. Enak banget tuh itu. Pengen inilah, pengen kerang hijau. Kerang hijau yang direbus doang gitu. Iya, sama kerang darah deh, pakai sambelnya yang Kerang darah. kerang darah. Kerang darah itu loh, yang kerang darah lah. Yang hijau. Bukan Yang yang putih. terbuka sebelah yang putih. Yang putih yang gini ya, Iya, yang garis-garis. iya. Itu enak tuh. Kerang tuh enak tahu. Ada tau orang yang ada yang alergi seafood kan. Tapi Iya sedih itu dah gue enak kayaknya banget. kalau gue terlahir dengan alergi seafood kayak gue sedih dah. Itu tapi orang yang alergi seafood pasti nggak suka seafood ya sih. Kan ya nggak ada yang tahu, kalau misalnya dia penasaran nyoba. Terus pas nyoba ternyata enak banget gimana? Sih. Emang namanya bukan kerang darah? Lu nggak tahu namanya itu kerang darah Nggak yang tahu. kerang putih itu? Enggak. Kerang darah. Mereka juga baru tahu. Tuh dia alergi seafood. Ya Aku kayaknya bakal semangat nangis. ya. Kayak aku bakal nangis juga sih. Gue aja sebenarnya nggak tahu ini alergi apa ya, tapi kayaknya hormon gitu deh. Kalau misalnya makan bebong gitu, kayak kulitnya ini yang apa sih namanya, merah-merah gitu. Jadi kayak bebongnya. Ya enggak dong. Enggak, soalnya katanya waktu itu gue pernah cek kan, karena kayak merah-merah tapi nggak gatel. Waktu itu gue pernah cek terus Merah-merah kata- aja gitu. Kata dokternya tuh gara-gara apa sih namanya, kalau di bebong tuh kan minyaknya banyak. Terus gue juga produksi minyaknya banyak, jadi munculnya kayak beruntusan gitu. Oh, kayak biduran gitu ya. Di sini. Cuman sekarang udah enggak sih. Tergantung yang masak sih. Tapi kan kalau bebong makan pakai darah. Emang ya? Darah bebong. Masih kalau yang Batak. Itu nggak sih, kan gue suka nontonin LDP yang Last Day Production itu ya. Aku tuh kayak makan-makan kemana-mana tuh enak. Terus gue tuh kemarin sedih gara-gara lu pada ke Medan nyobain durian yang gede-gede itu kan. Iya. Terus, nah di Medan tuh ada tempat seafood terkenal banget gitu lah. Terus gue kayak, gue pengen juga gara-gara ngeliat di video LDP itu. Dia tempat seafood ini kan. Seafoodnya gede-gede gitu, terus kepiting, Yang terus kita pilih ada sendiri itu iya ya? kerangnya gede-gede gitu, tapi jauh. Gue pengen udah makan seafood yang, lu pernah nggak makan seafood yang di meja gitu? Ya tahu pernah, Enak gak itu? enak tapi Di ribet. mana itu, di Tangerang? Ada di Laksa. Ada, tapi kayak biasa aja. Gue pernah waktu itu mau hampir di Depok. Gue udah sampai Pesona apa? Pesona Indonesia. Pesona Square di kalau nggak salah di Depok. Terus Gak jadi gara-gara nggak nemu tempatnya di mana. tapi dulu yang zaman-zamannya kepiting lagi orang-orang makan kepiting, gue kayak mencari-cari tempat kepiting. Nah sekarang yang gue pengen coba itu ini, yang marinated crab gitu. Tau nggak yang dimarinasi gitu. gancang-gancang yang mentah, kepiting mentah, ranjungan. Oh, yang ini gak sih yang bumbunya tuh ada bumbunya apa nggak? Lucu banget. Lagi shadow. Di sini ada inian Oshiku. Lah, ada Monas dari tadi lah. Mona. Dari Kak Aris Dwi Pradipta. Kamsahamnida. Thank you ya Mona. Ini tahu gift showroom tuh sekarang baru-baru. Ini ada yang tulisan Oshiku. Terus habis itu apa lagi gitu. Nih gue kalau kan jadi kan kampung bokap gue tuh di Sibolga. Nah Sibolga tuh terkenal banget kota ikan, sampai ada tulisan Sibolga kota ikan. Jadi saudara gue tuh banyak yang nelayan. Jadi kalau misalnya gue pulang itu tuh kita kayak pas kan pasti mereka nanya kan kayak udah di mana gitu. Terus nanti kalau misalnya udah tinggal beberapa jam lagi mau nyampe, gue tinggal bilang aja mau dimasakin apa.
gue tuh benar-benar makan kerang terus makan kepiting mau. yang gede-gede gitu. Itu gue nggak bayar karena mereka nangkap sendiri. Terus dibikin sausnya gitu. Iya, gue minta di saus padang, saus tiram. Ih, enak banget. Terus apalagi ya, udang itu gede-gede banget. Tapi gue gak suka udang tau. Eh, Kayak gue ngerasa udang tuh kotor aja. gue Gara-gara orang tuh yang masak udang, gue tahu kan pupnya udang tuh di badannya itu. Oh iya yang kayak Nah, ada kayak orang ini yang ya, masaknya tuh sini. kayak nggak Nggak bersih. bersih. Gue jadi jijik gitu. Jadi nggak suka udang. Hmm, Tapi kalau lobster aku suka. udang terus cumi. Itu Iya, cumi gue. enak. Terus gue kan pernah makan tuh di pinggir pantai. Makan di pinggir pantai itu gue ada berapa ya? Ada sekitar 6 keluarga ada kali. Tapi Terus? makan bener-bener banyak banget ikan semua. Udah di pas tahun kemarin Nah, terus gue pulang kampung harga 800.000 buat 6 6 keluarga di pinggir pantai. murah banget dong. Murah banget karena di situ kayak udah jadi ya gampang dapetinnya, jadi kayak mungkin mahal di bumbu-bumbunya gitu. Tapi kalau bumbu Tapi itu buat harga segitu 800 buat 6 keluarga tuh. iya, di situ kan juga UMR-nya kecil ya kalau nggak salah. Ya, kayak di Indo kan udah di Jakarta kan udah gede ya. Mungkin itu 6 keluarga bisa ya berapa? Iya sumpah gue aja kaget banget, gue mikirnya ini udah kayak yang Ya udah besok makan 2 seafood ah. juta. Ayo, Makan seafood. tapi gue nggak tahu di mana. Udah nanti gampang. Kemarin tadi gue nemuin tempat pizza. Iya ya udah itu Ya. boleh. Tapi kayak lo bayangin makan seafood di deket laut. Jadi nanti kalau misalnya lu nggak tega lu kok ini aja, lu lepasin aja seafoodnya. Karena kita pengacara yang baik. Dulu inget gak sih lah kita kan bikin OSIS. Iya ya. Kayaknya nggak ada yang tahu deh sekarang. Iya sedih dah. Kayaknya Emang fans gitu kita kan yang orang. fans kita yang zaman itu kayak sekarang udah nggak tahu kali. Iya. Udah berpensi kali. Dulu kita bikin OSIS, Ola ketuanya, aku wakilnya. Iya. Itu dulu Iya. ingat banget pas konser Enif ke Di smash kok. 8 ya? Lupa gue. Emang 8 kita udah ikut? Udah ya? Udah kan 7 kita. Iya, bener. Pertama kali. Pokoknya kayak pas ke 8 deh. Soalnya di situ gue ingat banget Ume tuh lagi diumumin baru masuk gitu. Oh, iya benar. Berarti Iya, iya, kan. ke-8. Iya. 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 Pasti kalian nggak ada yang tahu kan? Dulu tuh kita ada hashtagnya Jimbaran Beach kan. Boleh. Coba besok yang ikut ke Bali. Iya. Semua pasti dikit banget tau yang tahu tentang kayak dulu. Nih ya dulu tuh kayak waktu di game 7 siapa ya? Yang sangat out of the box. Yang kayak ini pasti semua orang nggak tahu. Yang fans-fans yang sekarang. Coba aja sih Kok gitu. dia tahu sih? Dari mana lo tahu? Konteksnya apa sih? Gue nggak tahu. Yang itu yang kita jadi OSIS itu. Oh, Bahkan kayaknya kakak-kakak staff PIC yang sekarang nggak tahu. Iya nggak sih? betul Iya dia. kan? Karena itu kayak emang kurang aja gimmick ya udah. Iya. Tapi kita terkenal dengan pengacara Iya. courtroom kemarin. Iya. Kita hampir full emang full gak sih kita courtroom? Tadinya tuh niatnya Iya. pengacaranya tuh bakal diganti-ganti. Iya bakal ganti-ganti. Terus kita tanya, kak kok kita lagi? Ya kak, kok kita mulu sih nih karena kita mau juga jadi terdakwanya gitu kan. Iya, terus katanya, "Nah, enggak, cocok kalian kalian lebih dong." cocok jadi pengacara. Oke. Berarti banyak bacot gitu kan. Pengacara kondang itu. Iya. Iya. Bahkan waktu jadi apa yang tahun kemarin itu tuh lu sadar gak sih itu tuh masih ada Kacinhap, Oh iya. masih ada Ciselin, KGB. KGB. Kok cepet banget sih? Kok kayak udah lama gitu ya? Iya. Iya gak sih? Emang udah lama sih, udah setahun yang lalu, cuman kayak Kayak lah sekarang membernya udah segini gitu. iya. Wow. Iya. 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 Kangen dugong. Oh, pernah ketemu dugong. Iya, Cindy Harahap. Tahun ini mau ada lagi nggak? Nggak tahu. Tahun ini pasti lebih keren lagi nggak sih? Keren. Iya. 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 Apakah ada peran untuk kita berdua lagi? Iya.
Tapi kalau teater kayak drama-drama doang gitu kayak seru gak sih? Seru. Dulu kan kita juga dapet peran berdua yang kayak kita Iya. sahabatan. Iya. Gue inget banget, gue ngeliat kan yang dulu yang Mute Aldo yang lu tau gak yang lu lupa skrip. Terus gue buka laptop terus orang ada yang so tau bilang gini, itu Mute buka laptop buat ini, buat ngasih tahu Ola skripnya, padahal laptopnya mati. Iya, itu gak tahu laptop siapa waktu itu ya. Itu kayak ini kan aku mau cari YouTube gitu. Yang duit kasnya hilang. Iya. Duit kas. Duit apa? Duit apaan gitu hilang? Kan lu yang pegang terus duitnya hilang. Oh, Diambil sama siapa tuh? nggak tahu, gue lupa tapi. Terus ini fun fact banget ya. Tadinya cerita kita itu beda sama ceritanya siapa? Satu lagi. Cerita kosan. Itu beda. Iya kan? itu Terus lihat. kita ngomong, ya kan? Beda Jadi kan? aku tuh punya segmen tersendiri Iya, gitu. jadi mau sebenarnya vlog apa itu apa namanya? share. Jadi Share punya apa vlog aku itu tuh beda part dari share Iya, jadi house. sebenarnya tuh share house maksudnya kita tuh ada dua cerita gitu. Jadi itu kayak vlog itu tuh kayak apa sampiran apa selitingan apa sih yang kayak gituannya doang, ngerti gak? Pokoknya kayak Istilah beda iklannya cerita. doang gitu, beda Iya, cerita. beda Jadi cerita. bukan ada sangkut pautannya sama share house. Oh iya, gue baru inget. Iya, terus kita bilang, Kak, kayaknya kebanting banget deh soalnya share house tuh lucu banget. Iya. Sedangkan yang kita tuh kayak biasa banget Udah aja gitu kan. Terus makanya kayak gue punya episode tersendiri gitu. Gue jadi peran utamanya di share Iya, house. harusnya tuh kita beda. Terus kita bilang, Kak, kalau misalnya dijadiin satu aja gimana? Ini tuh kalau misalnya gak ada itu pasti gak ada keluarga yang gua anaknya si Ariel gitu-gitu. Iya bener, iya kayaknya. Itu kayaknya Kak Putri langsung puter otak. Iya, sumpah. Keren. Jadi Ya, beda. jadinya di remix collaboration. Kan agak nggak nyambung gak sih, masa kosan terus tiba-tiba ke sekolahan, terus ada dua cerita yang Sebenarnya bisa nyambung, cuman tuh waktu itu kan kita takutnya kayak kebanting banget Iya, gitu. iya. Maksudnya kayak gak yakin, kayak kalau digabungin tuh jadi jauh lebih bagus deh gitu. Betul. Jadi kayak ya emang bener kan ternyata jauh lebih bagus. Iya. Roy udah sekarang. Iya. Roy masih Nggak ada bakal tau ada sekarang. Roy. Roy udah gede ya sekarang. Nyambung aja sih. Iya sih, nyambung aja. Cuman biasanya dalam satu cerita kan cuma ada satu pemeran utama kan. Kalau ini dua kan? Iya. Terus dua cerita. Makanya jadi ada tuh share house yang Mute Aldo ketemu. Kalau yang waktu itu kan kita share house pertama kan, inget gak sih itu share house pertama kan yang maksud? Iya. Nah yang share house pertama itu, Emang share house ada bener? 2 kali, bukan sekali doang. oh maksudnya share house episode yang pertama, kedua, ketiga gitu share house yang Oh pertama. iya yang iya. kedua. Lupa. Tapi yang punya gua tuh yang Mute Aldo tuh yang kedua, share house yang kedua kalinya, apa ketiga kalinya gitu. Oh iya, bukan yang pertama banget. Nah yang pertama bangetnya itu tuh Yang niatnya buat Kylie kan? selingan. Iya. Selingan doang. Apa ya? Gak tau, lupa. Ya pokoknya nggak dijadiin satu gitu deh harusnya. Iya, Terus kita niatnya. minta kayak Gak "Oh, kalau gabungin jadi satu aja, lebih ini gitu. Yang kasihan part Fiona. Iya kenapa ya Fiona ya? Terus kenapa kemarin gak ada JKT versus ya? Padahal kan seru. Gue mau ngelawan lo. Lo pengen belain Davelback lo ya? Sebenarnya lo iri kan sama duffel bag gue warna biru karena emang gemes. Gue gak suka warna biru, suka warna pink. Iya, tidak muspul. Karate yang benar weh namanya. Karate yang benar. Karate ya benar. Yang mana? Itu namanya. JKT versus. Iya. Apa tuh sisanya? JKT ya benar. Yang buat yang JKT versus itu namanya karate ya benar. Bentar aja. Kok 1 jam sih? Ke 2 jam. Oh tuh kan. Menurut gue lu bawa aja sumpah. Bawa apa sih? Bantal leher.
Aku gak mau repot. Di Bali kan 2 jam lebih cepat, Ola. Oh iya. Kamu otaknya memang wow. 1 jam, 2 jam dari mana? Oh iya, bukannya 2 1 jam ya? jam kan Wita? Iya. Daripada kalian berspekulasi yang salah, kita habis ngeliat jadwal. Oke, kita bilang 2 jam lebih cepat. Iya. Iya. Bawa aja sumpah. Oh. Tahu nggak gue kasih tau ya, si Muta itu kemarin pas dari Semarang dia tidur pakai tasnya. Jadi tasnya kan ini tasnya nih. Tasnya tuh nih. ya kayak puffy bag Iya, gitu. kayak puffy bag gitu. Terus dia taruh di sini, dia tidur. Sementara Tapi gue tas gue nanti dengan buru-buru elegannya, kok. kita pesawatnya apa? Udah pasti ini kan. Dengan elegannya gue mau pakai bantal leher. Enggak, bantal leher gue tuh udah kotor, jadi gue males bawanya. Terus kan aku kayak mau bawa tentengan lagi, yaudah gue bawa. Kajam. Lu percuma dari tadi marah-marah. Tetep aja lu Tapi bawa. emang enggak, biar cepet, itu tuh biar cepet, itu cara gue biar cepet, ngerti ya? Gue gak tau sih itu digantung sifat. aja kayak gue digantung. Ya gue gak tau itu sifat yang bagus apa enggak. Tapi menurut gue itu yang penting cepet. Gue juga gak tau, tapi kayak I'm okay with that. Iya. Iya. Cerita-cerita yang kemarin apa sih kegiatan kita kemarin-kemarin? Di Semarang. Kita tuh Semarang. bayaran Jakarta tau. IMS. Ya lu yang kita IMS naik mobil kecil gitu, Iya. seru banget. Udah dibilang jangan sebut, malah sebut sama sebutin. Gue udah kayak STS Ola, lu nyangkanya yang baca surat siapa? Dulu ya? enggak. Gue pikir kayak O'Neal atau Emang Oni lo perform? iya. Ini dia perform. Dia perform. Katanya Jessie si pencak silat itu ya. Gue waktu di Semarang kayak ya udah nggak sih? Di Semarang Oh, kita pesen makanan lagi. kita nemuin makanan enak banget. Apaan? Yang itu kebab. Oh iya, tapi itu sebenarnya dari Jakarta, tapi itu enak banget. Tadi pagi tuh gue lagi pengen itu banget tuh. Ini ntar pesen aja. Ada nggak ya di Bali? Terus Ada sih wah, kayaknya. ini kan kita kan mau surprisein Ola ya. Kan jadi pas yang kemarin gue nganter makanya gue minta mandi duluan kan. Jadi gue tuh mau naro baju juga sekalian. Terus gue habis itu langsung ke kamera Kak Eli. Nah terus gue ngomong, kayo kita beli sesuatu buat orang. Terus habis itu gue turun ke bawah, gue beli sesuatu. Kayak tadinya tuh mau beli es krim, tau gak yang kayak bolu panjang gitu. Oh iya. Nah terus tapi kayak aduh kayaknya udah ini aja deh nih, kayak kebanyakan banget. Bener kan ternyata tuh Iya. meleleh kan tuh Gak es krim. Soalnya kulkasnya gembel banget. Terus abis itu ya udah kira kita surprisein. Nah tadinya tuh niatnya gue mau ikutan juga terus? kan. Ini cerita lucunya. Nah terus si Ola tuh ternyata kalau udah jam 12 malam dia langsung berdoa pas udah ganti umurnya. Lah iya, masa nggak berdoa Iya sih? bener, emang bener. Nah tapi tuh pintu-pintu udah keketok kan, gue buka, Olanya lagi berdoa. Gue dari berdoa sampai kayak gini. Gue kayak kenapa sih? Terus habis itu Ola di surprisein sama Kak Fendi sama Kak Michelle juga. Iya. Iya. Tapi ya makin kesini ulang tahun kayak makin ya udah nggak sih? Sama, aku Iya. juga kayak Gue semenjak 18 tahun ini sih. nggak, gue semenjak udah dari 2 tahun yang lalu. Terus Karena gue jadi kayak pulang nggak, maksudnya nggak ada bedanya gitu loh, ya nggak sih? paling gue cuman bilang gini, gue waktu itu pernah nge-tweet gini, Cie udah 17 tahun 2 menit gitu. Cie udah 17 tahun 15 menit lewat 15 menit gitu. Bahkan gue bilang di situ kayak gue belum ulang tahun gitu, soalnya gue lahirnya siang-siang. Oh iya bener, belum, gue nggak tahu gue lahirnya jam berapa. Gue siang-siang.
Nye. Oh, tulisannya NYEEA. Oh, kan. Nye. You're not professional and not ethical. Literally, I'm obsessed. Dia ternyata adik kakak ya? Iya, ayo buat kayak gitu yuk. Iya. Iya. Kocak. Pasti kalian banyak yang nggak tahu ya itu apa ya? Nya itu. Namanya Angelo ya? Iya, Ansel. Orang Vietnam bukan sih? Bukan ya? Enggak kayak orang negeri deh. Temen lu tuh yang paling update tau. Iya. Si Ashel. Ashel tuh cocok tau menurut gue. Ashel nanti kedepannya akan menjadi admin guys. Dia cocok banget jadi admin tuh karena dia update banget. Update dan dia mau menceritakan ulang kan? Iya, kayak untuk beberapa orang tuh untuk menceritakan ulang kan pasti menjadi udah hal males yang ya? sangat males lagi gitu kan. Iya. Nah dia tuh mau untuk menceritakan ulang dan itu diketik. Iya sumpah. Kalau ngomong gue mungkin mau menceritakan 2 kali, tapi kalau ketik gue kayak bisa betul. scroll ke atas. Dia tuh selalu kirim foto ke gue banyak gitu, tapi gue balasnya sekali. Oh belum lagi, ini udah banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, ntar gue balas lagi. Jangan bilang adik gue baterai gue 3%, tapi gue bisa ngecas. Tuh casan di sini nih, pakai cas gue. Udah baca deh ini. Lah, abang lu katanya udah di Lampung. Iya udah. Ini adik gue. Oh, itu Amel. Amel lu kesini? Enggak. Gue pengen tapi nggak ada di rumah. Gak jelas bang. Mau diceritain apa lagi? Sampai ketemu di Bali ya. Jemput. Enggak deh. Your body lightweight. Gak nonton NCT Dream. Maaf, aku besok ke Bali. Punya alasan. Tapi sejujurnya ya gue berharap kayak ketemu sama member NCT Dream hari ini kan, maksudnya kayak nanti deh ntar pagi gue ke bandara nih, gak taunya mereka udah nyampe di Indonesia. Siapa tahu nanti malam mereka beli mukidi. Makanya malam ini kita beli mukidi. Gak ngaruh. Ya nggak borol rambut lagi. Gue ada kayaknya. Pinjem dong teh. Nggak buat besok di pesawat. Iya. Iya. Ingetin aja ntar. Nggak bisa nonton konser. Tapi ya gue tuh pengen banget nonton konser JKT. Tapi nggak ada gue. Maksudnya kayak. Tapi gue masih jadi member. Ngerti. Gue udah pernah waktu itu konser JKT. Konser Reka Melody. Tapi lu kan belum jadi member. Belum. Kayak lu udah jadi member tapi Belum. nonton Terus konser. gue baru Tapi lu melihat bakal kayak dikeroyokin sama fans. wow, itu kayak panggungnya panjang banget. Itu panggungnya udah gede tuh. Di ini kan ya disiarin di TV bukan sih? Iya, terus di tempatnya di mana ya? Kokas. Gue nggak tahu tempatnya di mana. Bukan Kokas deh. Di mana sih tempatnya? Aku lupa guys. Dulu Kak Melody. Soalnya kalau misalnya kita nonton konser kita sendiri, kita tuh udah tahu chainnya apa, kita udah tahu lagu-lagunya apa. Jadi kayak kalau misalnya nonton, gue kemarin nonton Viera yang gue tahu lagunya beberapa doang. Dan gue ketinggalan satu lagu yang kayak itu kan. ada satu lagu yang kayak ini yang paling gue tahu. Tiba-tiba gue ketinggalan. Kayak gue jadi kayak, Seandainya Nah, itu kau seandainya. tahu.
udara apa? Kirim PM sambil SR. Iya dong. Itu kotak keluar. Yang mana sih? Maksudnya gimana sih? Ku tak ingin kau pergi. Pengen banget guys nonton konser, harusnya nanti gue nonton Tulus bang tuh. Gue pakai Si nyanyi. si Flora jadi nonton Tulus juga Kayaknya gue deh. karena nggak ada temennya. Terus katanya over capacity juga. Capacity hanya dirimu lah. Oke, kita bahas lagu JKT yang Let's kata go. orang. Let's go. Yang kata orang-orang kata-katanya susah. Iya. Kita Kalau buka liriknya lah. kayak apa asmane kalibrasi gitu. Itu ya lagunya. Menurut lo lagu yang paling Susah liriknya. lagu sekarang lo JKT apa? Gak tau, sumpah bingung. Seventeen. Enggak deh, Seventeen tuh bukan karena liriknya sebenarnya kan nggak relate ya. Iya. Iya. Kayak Tapi kalau Jamie nikah itu bakal kayak jangan gitu, nggak boleh. Masalah. Jodohnya udah pasti gue soalnya. Nggak ada, itu nggak akan relate. Ya Ki. Sebenarnya kalau misalnya lagu JKT tuh aku nggak ngeliatnya dari relate atau kayak gimana gitu loh, karena gue nggak denger musiknya. Oh iya. Kalau gue dari relate-nya. Gue bingung, maksudnya kayak mungkin ada lagu dimana kayak wah ini kayaknya pasti relate ya sama keadaan gue, tapi tuh kayak kadang-kadang tuh suka enggak, emang keadaannya lagi nggak relate aja. Tapi enak lagunya. Iya, Jadi lu denger apa tuh? kayak RKJ, Rene Kisah Iya. Jure. Dulu tuh gue joget-jogetin itu kan. Sudah hampir 1 tahun berlalu semenjak kita berdua mulai berpacaran. Teman-teman pun tidak ada yang kayak itu dulu gue jogetin itu, dan tau gak posisinya siapa? Posisinya Kak Baby sama Kak Stella. gue jogetin tiap malam. Terus habis itu Himawari. Itu karena gue suka jogetinnya aja, jadi kayak dengerin lagunya bukan karena liriknya. Kadang-kadang gue malah suka nggak ngerti sama lirik JKT itu apa. Iya. Sebenarnya agak dikit-dikit bahas ini gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya kayak kita kayak ketemu ceritanya kayak oh ini. Terus kayak artinya tuh bisa dilihat dari POV yang berbeda gitu loh. Jadi kayak banyak artinya. Betul. Kayak kalau kalian mau melihat dari sisi yang dari sini, bisa sisi POV Ini yang kayak dari Mana Tuh Sound So Good gue suka tuh. sini. Lagunya ya? Itu tentang gimana? Gak tau sih. Susah kan? Iya. Tapi gue harus buka lirik sih, maksudnya bukan nggak ngerti ya, tapi kayak Iya. untuk mau nanya itu susah. Ini gue lagi pikiran sekarang lagi. Enggak, soalnya waktu jadi lagu JKT itu apalagi Green Flash. Oh, gue suka banget sama Green Flash. Gue bener-bener kayak jadi kalau misalnya Green Flash bukan lagu JKT, gue bakal dengerin. Atau gue bukan member JKT, gue bakal dengerin. lagu baru yang maksudnya bukan baru sih, lagu yang baru gue dengerin lagi karena Banzai kemarin tuh Solong Oh iya, tuh kalau kayak Solong enak itu tahu. itu kayak ternyata gitu. Gue pas Mira graduation aja gue kayak aduh enak banget nih lagu. Apalagi yang pas apa? Mengapa Bunga pohon sakura terasa menjadikan selalu iya. Besok akan kembali dengan penampakan itu. Oh, bersama Kak Cika. Yang mana ya? Tuh gak guys, Kak Cika ngajarin aku ngejamet. Sumpah, guys kalian tuh jangan tertipu ya sama Kak Cika. Tau gak? Iya, Gua kalian gemes mungkin banget tau, Pak. bilangnya kayak mikirnya kayak ih Ola jamet banget, lu jamet banget. Enggak, Cika tuh lebih jamet lagi daripada mereka. Sumpah, jametnya tuh bener-bener jametnya udah gak bisa. Kalau kata aku tuh kayak ini orang udah kayak nggak Another bisa. level. Udah another levelnya tuh udah beda. Kalau jametnya mereka tuh masih bagus gitu. Kalau Cika tuh jametnya udah enggak. Tapi dia emang dia cakep banget aja. Iya, Jadi makanya gak orang-orang kelihatan tuh jamet. jadi Emang orang-orang nggak dasar percaya. ya. Dia tuh akan mengeluarkan itu kalau dia mungkin kayak udah ketemu kita atau orang-orang yang menurut dia kayak oh nggak apa-apa nih kalau gue. Tapi Cika tuh jametnya jamet banget. Gue kayak ampe Bukan jamet yang gimana ya guys, tapi jangan
Jamet itu jamet alay. Nggak, jamet tuh kan orang yang pengen kelihatan keren tapi jadinya nggak keren gitu kan. Itu Kak Cika, dia tuh kayak Enggak, mesti kayak gue Udah bayangin. kesannya tuh gini. Udah bayangin. Kayak orang-orang bilang lo sama Lulu tuh jamet banget gitu. Tapi lo belum pernah ngeliat Kak Cika jamet itu kayak gitu tuh Kak kayak Cika tuh bisa ya, kita lagi kayak diem terus dia gini. bahas generasi 7 yuk, kan kemarin dia ini ya. Terus dia bisa tuh kayak gini nih, misalnya kayak Kak Cika pinjem ini dong, Mute ini dulu dong. Gini dulu dong Mute, baru aku kasih. Terus abis itu gue tanggepin kan kayak misalnya ini kata-katanya kayak gitu. Ya. Terus dia bisa nyontohin itu lebih jamet lagi gitu loh. Sumpah besok gue bakal video, kalau misalnya dia lagi kayak gitu, gue bakal videoin, gue share. Arigato gitu tuh. Dia bisa lebih seluas itu daripada aku. Dia tuh bener-bener, terus dia bisa yang kayak kalau lo mau ini gini dulu. Tapi dia tuh lemotnya lemot parah, aku gak suka dah. Maksudnya kayak lemot jadinya tuh Kak kayak Cika lama. tuh lucu banget sumpah. Lama banget, Kak Cika tuh lama. Nih ya, generasi 7 yang make upnya lama. Kalian mungkin mikirnya Kak Eli kan, karena Kak Eli suka make up pakai gimana. Enggak, Cika pakai foundation tuh bisa kayak Kak Cika aku udah Sekarang selesai. udah mending tau. Iya, sekarang udah Iya. mending. Cuman dulu zaman K3 tuh itu bisa sampai gue timerin kayak Kak Cika lu lihat nih, lu sejam sendiri pakai foundation gue gitu. Terus kan udah enggak deh kayaknya. Yang sekarang udah enggak, mungkin udah alhamdulillah udah enggak begitu ini. Tapi itu menjadi sebuah keunikan dari Kak Cika ya. Tapi kalian harus lihat dan itu lucu banget. Iya, maksudnya ini bukan hal sesuatu yang jelek, cuman emang Iya. ini jadi unik aja di dia dan Enggak, yang unik tuh menurut gue karena mukanya dia tuh cantik banget kan. Terus tiba-tiba orang ngelihat kelakuan dia kayak menerbalikan kecantikannya itu, jadi kayak ya mungkin enggak gini sih, mungkin orang mikir kayak ih ini mau olah banget nih, nggak suka jamet-jamet kayak gini mute atau gimana. Enggak. bahkan ya Kak Cika tuh kalau manggil gue kayak gini, Olani, ya kan? Itu udah paling aneh deh, dia kalau manggil gue Olani, tapi dia sampai gini, pulang sama siapa Olani? itu aneh banget. Tapi dia kayak itu kan Mukanya cakep, ngerti cakep. nggak? Jadi kita kayak nggak percaya ini kayak dua kepribadian. Iya. Dan orang-orang tuh nggak menyadari kepribadian Iya, Kak Cika yang seperti itu. Kalian tuh sudah terkena virusnya dia, emang ya udah nggak apa-apa, bagus dah. Terus itu siapa lagi ya? Siapa Ci lagi? Jesslyn. Gue benci banget sama Ci Jesslyn. Kenapa? Ini maaf ya guys, ini maksudnya kayak ini kayak kita sharing Tapi cerita ini ya. Bercanda aja ya. Maksudnya kayak ini karena kita generasi yang sama, jadi kayak udah Tapi generasi udah rasa 7 tuh udah gitu, ngerti gak sih? Iya iya. Apa tadi kenapa lu ngomong Generasi 7 tuh maksudnya kayak dia tuh punya sifat yang cuma bisa ditunjukin sama kita doang. Iya, tapi kan emang setiap generasi juga kayak gitu kan. Maksudnya kayak ada generasi 8, generasi 9, maksudnya kayak pasti membernya tuh kalau sama generasi sendiri tuh pasti beda Iya, gitu kan. ini kita Nah, kayak ini kita setuju. cerita tentang punya generasi 7 gitu. Nah, generasi si Ci Jesslyn tuh inci satu itu kalau ngomong biasa aja marah. Dan aku tuh tipenya nggak bisa kalau lu ngomong ngebentak sama gue bisa ngebentak balik gitu loh, ngerti gak? Iya, Kayak iya, aku iya. tuh bisa marah juga. Nah, waktu itu dia ngomong gini, kenapa lu gak masuk M1? Nah, itu sebenarnya omongan dia tuh biasa, Iya. omongan tiap Kayak hari, lagi mau bercanda tiap gitu. sehari-harinya dia tuh emang kayak gitu. Cuman ya aku kan juga orangnya panas ya. Ini mungkin orang-orang gak tahu kan. Kepancing kan, gampang kepancing kan. Terus aku bilang gini, emang kenapa? Sakit kaki aku gitu. Gue gituin lah. Terus dia langsung Dia diam. yang kemarin. Iya, enggak, waktu yang kemarin lagi. Terus langsung diem. Oh ya udah gitu. Tapi gue udah kepancing. Terus gue udah mati kayak sabar Pute. Emang orangnya kayak gitu Pute. Jangan kepancing gitu. Kayak gitu. Jadi kayak itu encinci satu itu kayak kalau dia lagi marah-marah aku lebih baik mundur. Iya sih benar. Terus Ci Jesslyn tuh tipe orang yang misalnya kayak gini. Misalnya kita bilang Kak, Ci, tau gak sih dia tuh kayak gini-gini. Ya udahlah weh, yang penting elu tuh kayak gini-gini. Pokoknya dia harus banggain temennya biar temennya nggak Iya. insecure sama tuh Iya, orang. nah gitu. itu sisi bagusnya Iya. Ci Jesslyn. Pokoknya misalnya kayak
si Muta pakai poni Ci gini. Ya biarin aja dia pakai poni, tapi kan rambut lo bagus, yang penting pokoknya rambut lo bagus, badai Oh jangan. cantik gue, lo kan member Iya. JKT. Iya Dia selalu kayak gitu. Lu member Lu tuh harus JKT, bangga gue. dia selalu kayak gitu. Dia sama kayak gitu. Iya benar. Biar kita nggak Iya, insecure emang. sama orang. Tapi itu yang paling aku nggak suka ya dari si Jessie itu cara ngomongnya. Iya, dia suka Karena aku marah-marah. anaknya suka kepancing marah juga kan. Jadi kayak dia kalau ngomong biasa itu kayak di otak gue harus menanamkan, oh ya ini emang dia lagi ngomong biasa. Iya dia kan lagi dari ngomong biasa. jikonya udah ketahuan. Iya udah ketahuan. Moshi gitu. Siapa lagi? Jessie. Jessie tuh bocah terpomo yang pernah aku ini. Sampai aku giniin, Jess, kamu tuh nggak ada ininya apa? Gak usah ikut-ikutan sendiri. Ini Udah kayak jadi diri pribadi sendiri dia aja. gitu. Gue gituin, aku gituin guys kayak, udah sih kamu gini aja, orang itu udah bagus kok gini-gini. Aduh nggak bisa, kok harus ikutan. Dia kayak gitu. Nih dia pernah waktu itu kan kita lagi makan-makan after party konser JKT. Terus Jessie tuh ada acara sama keluarganya. Dia nggak buka sosmed. Soalnya dia takut. Dia tuh kayak abis itu kan kita ada after party-nya Ciselin kan. Oh iya. Dia tuh FOMO pengen ikutan juga. Jadi dia nggak mau ngeliatin story-story Demi orang-orang. apa? Dia Iya. segitunya. Dia bilang sama gue nggak mau buka story lah. Gue FOMO pengen ikutan. Tapi nggak bisa gitu ya. Terus Jessie suka kayak gini, misalnya kita habis berantem, terus yaudah yuk baikan, janji ya jangan ngomong lagi ya. Oke, tosan tuh dong kita. Itu aneh. Terus habis itu Jessie tuh kurang ajarnya gini. Dia lagi megang nih, bagus. Dia gitu. Dan itu baru terjadi kemarin. Dia tuh kayak dia tuh benar-benar bisa membuang itu sedetik kemudian kayak bagus, kukunya bagus. Abis dipuji tuh sama Dia buangnya gitu. Dan dia udah 2 kali ngejatuhin barang gua ke tong sampah. Oh iya? Iya. Barang apa? HP terus ini, terus dia ketakutan sendiri. Indah juga gitu waktu itu si Onel pakai cincin. Terus si Indah ngomong gini, cincinnya bagus, langsung ditarik dipakai di jari. Itu lagi. Gue ngeliat kayak shock banget, Indah. Apa ini Ternyata sih? gue Indah kayak gitu, Indah. Apa ini sisi iblismu? Karena kalau kayak ini kan orangnya kayak cewek-cewek kayak Pinterest yang, yang "Ih, bagus kayak banget. cottage girl gitu ya. Beli di mana gitu. Dia ngomong sama Onil, bagus, ditarik terus dipakai. Terus Jessie tuh udah FOMO. Dan gue keselnya nih adalah ini gue kayak ngomongnya kayak hal yang paling gue kesel dari setiap member Gen 7 dan Jessie, inget gak yang video yang dia mau nginin inian kuenya Vioni? Itu gue ngeliat videonya, gue tuh lagi megang lah, gue tuh lagi megang, terus dia bener-bener bisa langsung kayak seret, tek, dia yang Dirampas. dia langsung merampas. Lu tau nggak video dia yang waktu kecil dia ngerampas mic orang? Ada dia waktu TK apa waktu SD gitu. Jadi kayaknya dia tuh lagi lagi eskul nyanyi apa gimana. Temennya pegang mic, diambil mic-nya, langsung dia nyanyi. Itu kalau ada emak gue mungkin tuh bocah kayak Jessie langsung dimarahin sama emak gue kayak Diambil. Terus lu tau kan muka dia kan kayak sinis gitu ya. judes gitu ya. Dia tuh yang kayak center of attention banget anaknya. Gue yakin dia waktu kecil pasti kayak gitu. Video legend. Video legend belum lihat, kasih Gua liat mention tuh dong guys videonya dulu. biar mau ngeliat. Siapa lagi? Game 7. Tapi jadi kocak, ngerti gak sih cerita kayak gini? Iya. Maksudnya kayak ya udah walaupun itu sifat yang jelek atau gabut kayak, tapi itu jadi kocak, ngerti gak buat diceritain kayak gini, dan kita tuh menerima aja gitu loh. Jadi kayak oh ya udah gitu. Siapa ya? Game 7 ada berapa sih sekarang? Tinggal 9 ya? Ini Ellie Kak Ali apa ya? Kylie tuh dia suka ngomong sendiri. Kak Ali tuh kalau ngomong bahasa Inggris pasti gini, good girl. Karena waktu Pisces ulang tahun gue sebelah dia. Gue dari awal STS sampai akhir dia cuma ngomong satu kata. 2 kata, yes girl, good girl, yes girl, good girl. Gue sama Kak Cika sampai itu aja yang dia omong. Kali tuh emang kayak gitu ya. Terus habis itu dia suka ngomong sendiri. Terus dia capek sendiri sama omongannya. Jadi dia nggak lanjutin lagi ceritanya. Dia tuh suka kayak gitu. Soalnya dia ngejat sesuatu, tapi dia kayak gitu misalnya, itu lip tintnya kemerahan gak sih? Ya tapi terserah sih. Dia jadi kayak nggak mau dosa gitu. Iya. Ya udah bikin dosa. Dia nggak mau nggak ngerasa gak enak gitu, kayak dia mau kasih tahu tapi itu Iya. tapi dia kayak membebaskan orang itu, ngerti Iya, gak?
Terus misalnya kayak, itu rambutnya terlalu curly gak sih? Ya tapi terserah dia sih. Tapi bagus juga kok. Tapi bagus juga sih. Tapi kayak gitu. Iya, kayak Gitu gitu. kayak gitu. Bener-bener Bener-bener. suka finding them. Dia juga kayak tahu ngomongnya suka ini. Suka ini ya, suka ngasal ya. Finding Nemo kali itu. Finding. Di waktu itu ngomong apa sih? Kok jadi finding ini? Fine dining. Oh, Siapa lagi sih temen kita di jam 7? Freya tuh pas aku lihat-lihat ya secara teliti, dia tuh aneh, weh. Anehnya tuh kayak aneh untuk dia sendiri gitu. Kayak sampai orang tuh ngelihat dia tuh jadinya kayak, hah, Freya kenapa? Kayak gitu, ngerti gak? Maksudnya gimana? Waktu itu pokoknya gue lagi ada kegiatan bareng gitu sama Freya. Terus Freya tuh mungkin dia tuh anak capek kali ya, jadi dia tuh kayak menghibur dirinya sendiri gitu loh. Tapi caranya tuh hanya dia sama diri dia yang sendiri yang ngerti. Gue gak pernah lihat sih. Dan itu menurut aku itu aneh banget, kayak di bocah kayak kamu nggak apa-apa, udah diem dulu aja, nggak apa-apa ke kamu teh, dia nggak kayak gitu. Iya. Enggak, Freya tuh sebenarnya dia bilang dia introvert kan. Padahal dia sebenarnya bawel tau. Iya nggak sih? Iya, anaknya Iya kan? terlalu bawel. Dia bawel juga tahu sama kayak kita. Cuman kenapa dia bisa dibilang introvert ya? Iya, aku juga bingung. Itulah. Enggak, dia Ini kita tuh kayak mengespil sisi lain member CKT generasi 7. iya. Ketawa-ketawa sendiri gitu, seru banget. Enggak sih, tapi ini apa sih namanya? Freya tuh sebenarnya kayak kita juga, kayak suka Tapi dia tuh ngomong. cara dia sendiri, ngerti gak? Yang hanya dia yang ngerti. Iya. Siapa lagi sih itu juga? Ini kita yang ngomongin yang ada-ada aja ya. Maksudnya yang ada di JKT. Siapa aja sih kalian gitu? Kak Cika, Cik Eli. Waktu itu lu ngitung tapi lu ngelupain si Jaslyn tuh. Emang iya? Iya, oh iya. Dia kecil banget. Mungil. Oh, Coba no, Kristi no. Kristi. Cik Jaslyn dipanggilnya presiden kan? Iya benar-benar. Sama Si kita. Jaslyn dia pengen presiden sama kakak Korea. Kalau Kristi tuh Yang gak ditunjukin ke fans apa ya Kristi? ini, aduh gue kayak ini sih, maksudnya kayak tuh anak bocah dia tuh sangat menghemat. Oh iya, bener. Kok bisa Bukan ya? menghemat tuh bukan sifat yang buruk sih, cuman kalau kita terlalu menahan untuk menghemat itu kan jadi menyusahkan diri kita sendiri ya nggak sih? Iya sih bener. Jadi kayak Kayak lu tuh pengen bocah pakai- yang terlalu menghemat guys, padahal sebenarnya dia bisa membeli semuanya. Iya. Itu sifat yang Kristi yang orang-orang mungkin tidak tahu ya, apa tahu ya. Tapi Bocahnya kalau sangat sifat hemat. kayak gitu mah gak kelihatan gak sih kalau Iya. misalnya di publik? Tapi Kristi hemat banget tau, kayak misalnya kita jajan, dia ikut. Tapi Tapi nggak kamu beli. beli apa Kristi? Enggak deh kayaknya. Terus kita ngapain ikut? Enggak, dia cuma pengen jalan-jalan Iya, doang. iya. Ya kan, dia cuma pengen jalan-jalannya doang. Siapa lagi? Z. Bocah TikTok. Udah itu dong. Gak sih, tapi Kak Z tuh ada, dia tuh ada tau sisi apa sih namanya? Sisi yang kayak, oh iya, kenapa gue gak mikir itu ya? Dia tuh pelupa. Yang di otak gue yang pertama kali muncul tuh si pelupa. Iya sih bener. Dia lupa HP-nya di mana, kartunya di mana, dan orangnya sembrono. Dia pernah ganti ATM berapa kali waktu itu? Nggak tahu. Yang dia, Dia pernah ninggalin ATM di dekat ini apa namanya, dekat lampu buat show, tahu kan? iya. Dia kayak ninggalin main Di stage? Iya, lampu yang di dekat stage gitu, tapi bukan di teater. Kita lagi tour, lagi ada Video call. Apa Mel, aku lagi showroom? Kamu showroom di kamu Nina. Iya. Ayam Mel, aku punya kok mie, mau mie kuah atau mie goreng?
Sini. Aku kan besok pergi ke Bali, makanya kamu pulang jangan lama-lama. Masa sekolah pulang jam 10 malam? Demi apa? Cabe-cabean kamu. dia ke rumah temennya. Siapa ya? Dia mau main sama teteh. Ya sini makan mie goreng. Di rumah ini tuh gak ada makanan. Indomie tuh udah gak ada. Tadi padahal tadi siang aku makan enak, kamu nggak ada. Isi GoPay dong, sumpah ya. Aku gak bisa isi GoPay, gak punya packing. Ya tahun ini bisa kok, kan tahun ini udah 17, bisa Ya, bikin aku ATM. udah sekarang. Makan nanti aku isiin. Oke. Aku cari dulu makanannya buat nanti pas nonton soalnya. Oke. Aku juga dong. Sama pulang gak? Enggak, gue pulang hari Minggu. Hari Minggu ke Bali, tolong. Hari Sabtu. Balinya sehari doang. Iya. Ini alay banget. Kok alay sih? Justru itu kelihatan sibuk ya, cuma sehari. Iya. Besokannya langsung pergi lagi kemana gitu. Soalnya aku kayak hari Minggu aku harus pulang, aku kayak oh aku ngerasa aku harus memuji Tuhan gitu. PGB yuk, Minggu. Nggak? Yaudah, tadi Itu aku lagi pakai celana dari temen aku di Bangkok. Ya girl. Oke. Sebagai Dah. Tung 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 tung. Udah habis Gen 7 nya nggak ada lagi. Gue nggak nyalain Kita nggak diomongin. kita. Apa? Siapa lagi sih teman kita kak? Udah. Lupa gua. Udah. Ci Jesslyn, Kak Cika, Kak Eli, Zi, Kristi, Josie, Lu gue. Freya, lu gue. Ah cinggal 9. Dari berapa kita? 20 ya? Iya. Lu tuh apa? Oh gue dulu udah Gue. terserah. Gue juga udah semenjak yang mau tanya bilang itu oh iya gue sadar gue kalau lagi emosi gue ngomongnya ngasal, bener gue kata-katain Iya. sampai semana sampai buyutnya juga gue kata-katain. Nggak olah, itu ngeselinnya adalah ketika dia mungkin lagi nggak mood, dia tuh kayak ngasal aja tanpa sadari tuh enggak apa mungkin karena gue orangnya juga kadang-kadang kesulut emosi kali ya, jadi kayak lu ngomong apa sebenarnya lu konteksnya tuh bercanda, sebenarnya lu konteksnya tuh bercanda, tapi tuh gue nganggepnya lu tuh kayak nih bocah kurang ajar ya, lama-lama gue kayak gitu, ngerti gak? Tapi gue abis gue ngomong kayak gitu gue baru kayak gue keterlaluan. Nah iya. Gitu. Tapi emang gue kalau lagi kesel sama orangnya aja, kalau gue keselnya sama orangnya Kalau gue kalau Munte suka marah-marah tapi dia nggak sadar. Kayak si Jasmine tahu mirip. iya, makanya gue sama Ci Jasin yang pas kemarin tuh gue mau marah, Iya, mau marah iya. balik. Kenapa emang? Iya. Nah cuman Gue gitu. karena Mute mukanya nggak bisa yang terlalu marah, jadi orang anggapnya kayak Gak mungkin nih, pasti gak mungkin marah. iya nggak mungkin. Sumpah kayak Jelly, sumpah. Jelly kan mukanya lucu banget ya. Tapi dia gini. lucu dong. Enggak kalau Jelly. Tapi dia kayak gini. Tapi mukanya lucu kan, gue jadi bilang, "Ih, anjing marah." Tapi mukanya lucu, tapi dia udah gitu. Ya gitu, sebenarnya aku suka marah-marah dan kepancingnya gampang. Iya, gampang kepancing gitu. Gak, itu bener-bener hal yang paling kayak kenapa emang aku Ci yang ngerasain sih. Dia Iya. ngomong, gue keselnya dia ngomong gini kayak ngapa lu gak masuk sini. Dia kan kecil. Dia kecil, terus kalau jalan tuh agak gini kan. Ngapa lu gak masuk? Ngapa lu gak masuk M1? Terus gue udah lagi agak sedikit sakit gitu ya, gue gini. Kenapa emang? Sakit kaki aku. Kenapa Ci, gue gitu. Gue bener kayak gue kesel, terus habis itu gue ngomong karena gue Cices nih bisa-bisanya dia udah tahu keadaan gue gimana, dia bisa-bisa yang ngomong kayak gitu sama gue. Terus habis itu dia bilang apa? Terus kayak, oh yaudah.
balik lagi aku akan mengklarifikasi, aku sekarang sudah tidak apa-apa kok guys, aku sudah sehat. Gak apa-apa kan lo? Iya, bener. Aman kan? Iya, aman. Iya gitu. Iya. Tapi lucu sih. Cuma sekarang gue mindsetnya kalau misalnya ngomong sama si Jason ada, gue kudu sabar. Karena gue tau orangnya kepancing. Karena lu berdua sifatnya sama. Tapi kalau yang udah tau lu berdua pasti nanggepinnya jadi bercanda gitu. Iya, cuma Karena orang kayak- kalau ngelihat langsung mungkin Iya. berantem nih. Tapi kalau misalnya kita yang lihat kayak ya emang gitu orangnya, emang suka marah-marah. Agak gue kalau dipikir-pikir lagi kocak. Namanya juga orang tua. Iya emang. Cuma gue dipikir-pikir lagi itu kocak karena gue balas kenapa Ci emang? Kayak gitu juga, kayak gitu, Nah. nah kayak gitu tuh. Iya kayak gitu juga sama tuh. Gue kadang pengen tuh jadi kayak gitu. Dia kayak berani banget. Iya. Coba dia orang terindependen. Misalnya kan kalau kita semua kan FOMO ya, misalnya kita mau ada satu orang A tapi sebenarnya kita B, kayak jadi kita A juga karena orang-orang pada A. Oh dia tetap B, Bodo amat kayak gitu. udah amat. Tapi gue kadang-kadang suka khawatir gitu. Iya. Ya emang gitu ya. Nah itu sebenarnya Ini nggak ada yang pindah posisi ya gini-gini. Tapi maaf buat kita gini-gini. Berarti ada dong, bukan nggak ada. Ingat gak ya? Berarti ada yang pindah dong kak. gue ada apa sih? Gue yang udah kayak gini. Kau udah gini. Sabar Karena kayak itu khawatir. Karena gue takut terlalu kepanjangan, Iya, iya. jadinya hal yang tidak baik datang gitu kan. Tapi gue suka dia kayak gitu tuh, dia kayak keren gitu gak sih? Iya. Cuman itu hal yang membuat gue khawatir dengan seorang Kak Gita gitu. Betul. Tapi dia kayak keren gitu tuh, kayak wanita independen. Kalau Lulu itu apa ya? Lulu tuh perasa. Iya, perasa kan dia pernah ya kayak gini. Dia mecahin balon itu, inget gak? Oh iya. Terus Balon kayak, yang ada di tata. mau nangis gitu. Terus gini sama Kak Dani, mau nangis. Kayak dia saking perasanya tuh balon yang pecah gara-gara dia aja tuh dia sampai segitunya sampai kayak Iya, sampai mau nangis kan. kayak gitu. Terus gue usah nangis. Di sama Kak Dani. Kalau Onil anaknya Army. Iya. BTS. Udah itu nggak ada. Waktu itu karena Onil kan telat JR. Terus pas Onil datang ke Siska ngomong gini, lari ada Army. JR SNM kemarin. Kata Kak Siska, lari ada Army. Asyal mah tadi udah telat sih, Makanya makanya nonton dari tadi. yang mendingan kasih tahu semua orang lah. Ini lagi nge-spill sesuatu. Enggak. Kalau Onil apa ya? Kalau Onil pokoknya nggak apa-apa dia dikatain, yang penting Yang penting BTS jangan dikatain. Ambil tuh orang baik sabar. Ya, Ambil. Onil. Onil orang Onil. baik sabar. Tapi kalau ganggu sama BTS, nah gitu. Flora apa ya? Flora Wibu Watashi sama wa Wibu. Flora des. Aku lagi diajarin ngewibu sama Flora tau. Padahal gue yang minta sih sebenarnya kayak Harigato. Nggak kayak gitu ya. Ini Kak Cika maksudnya. Lagi syarang. Sih, kenapa sih bapak gue lah? Gue bingung. Dari. Apa sih ya? Ayah mau ngambil. Aku lagi syarang. Ayah mau ngambil baju mama yang hijau. Siapa lagi? Siapa? Kamu lagi showroom. Iya. Showroom ke setrum ya? Iya. Itu bapak gue iseng. Apa ya? Di lampu. Tadi itu nyala nggak sih? Enggak. Enggak kan? Bagusan tadi. Itu gue kayak kok ada cahaya yang baru. Jam berapa sih, Pak? Bentar deh, pinjam. Coba ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Siapa lagi? Taruh dipikirin dulu. Iya. Pinjam.
Pinjam ya. Pinjam. Gak jadi deh. Gue mau nyari apa sih tadi? Nggak jadi. JOT. Fioni. So kemarin Fioni pas pulang SNM dia ngomong, gue ada videonya nih. Video ini bakal aku share tapi kalian dengerin aja dulu ya. Nih, dia ngomong kayak gini pas pulang. Wah, mana videonya? Nih, dia ngomong kayak gini. Dia ini makin sini makin aneh tau, gue sedih dah. Iya. Dia kayak makin berani gitu, gue kayak aduh Fioni Tapi kenapa Fioni, ya, gitu. tapi gue suka banget sama Fioni yang sekarang. Iya, Kan sama. suka gue gangguin ya. Karena dia tuh apa dimanapun dan kapanpun pasti Dia selalu ngerjain tugas. ngerjain tugas. Sementara kita orang yang bermasalah dengan pelajaran dari kelas 9. Iya. Itu kayak kayak bangga banget sama Fioni. Fioni adalah orang terkuat di JKT. Iya, di kafe. Dia waktu itu rela pulang jam 1 malam demi ngerjain tugasnya dulu, padahal kita pulang jam 10. Iya. Iya bener kemarin baru banget kemarin. Udah jam segini gak? Yaudah, yuk. Oke, terima kasih untuk showroom hari ini. Karena sebentar lagi kita mau ke Bali. Iya. Jadi kita mau selesaikan aja showroom hari ini ya. Iya. Ya udah gitu aja. Kita sekarang absen dulu ya kali ya bunda-bunda ya. Boleh. Iya. Dari 16 boleh. Oke. Yang kan mau saudara Kak Ventrico, terima kasih. Kak Rizvani, terima kasih. Kak Andi, terima kasih. Kak Kasang, terima kasih. Kak Yusdam, terima kasih. Kak Epan, terima kasih. Kak Alfian, terima kasih. Kak Zahra, terima kasih. Kak Amgrut, terima kasih. Kak Quraisy, terima kasih. Kak Nanda, terima kasih. Betul tasnya mau aku pakai ntar. Terus abis itu Kak Alfian yang mute, ya terima kasih ya. Kak Kak Pilanito, terima kasih. Kak Mazbu, terima kasih. Kak Dakdikdukdar, terima kasih. Dan Kak Aris Dwi Pradipta, terima kasih juga buat monasnya ya. Iya. Terus habis itu buat gift-giftnya juga terima kasih banyak ya guys. Tapi ini giftnya udah pada hilang, jadi kayak yaudah gitu. Oke, sampai ketemu besok di Bali. Siapa yang ke event di Bali? Aku kayaknya nggak dulu. Aku juga kayaknya nggak dulu, soalnya aku yang Soalnya aku ada perform. ya, soalnya aku juga ada perform di Bali. Oke, terus kalau misalnya kalian punya seafood gitu di Bali, komen di bawah ya. Tolong kirimin tempat kayak kuliner di daerah Bali. Pokoknya di Kalau daerah bisa yang deket venue itu ya guys. Aku kurang Iya. tahu juga venue-nya di mana. ya gue juga nggak tahu. Jadi kalian yang tahu venue-nya di mana? Oke, aduh Amel, silakan jawab dulu si Amel. Dia pasti minta transferin. Udah dulu ya semuanya, terima kasih banyak buat hari ini, sampai ketemu nanti lagi.